Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 4? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, hari ini kita belajar tematik 4C, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita mudah dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hari ini akan mempelajari salah satunya. Yang pertama adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Biasanya kita bisa lihat di siaran-siaran TV atau di berita. Ada orang yang bertanya kepada seseorang mengenai masalah yang terjadi saat itu. Ya, yang bertanya adalah pewawancara dan yang ditanya adalah narasumber. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang terpercaya. Ya, narasumber adalah yang ditanya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Tuh, kalau wawancara itu biasanya kita nanya kepada narasumber apa yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang kita gunakan dalam wawancara adalah menggunakan kata tanya. Nah, maksud kata tanya adalah kata yang diajukan dalam membuat kalimat tanya. Biasanya kata tanya itu berupa kata apa, di mana, bagaimana, siapa, kenapa, seperti itu ya. Selanjutnya ada kalimat tanya. Setelah menggunakan kata tanya, kita lanjutkan dengan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya berisi pertanyaan yang diajukan dari seorang kepada orang lain dengan harapan adanya jawaban. Contohnya kalau kita mau bertanya ya, menggunakan kata siapa. Siapa yang melakukan kejadian hari ini? Nah, itu salah satu dari kalimat tanya. Ciri-ciri tanya. Tanya itu ada ciri-cirinya. Nah, kita harus mengikuti wawancara. Ciri-cirinya adalah yang pertama bernada naik. Yang kedua tanda tanya. Bagaimana caranya melakukan hal tersebut? Tuh, biasanya kalimat tanya itu, kata tanya itu bernada naik dan ada tanda tanyanya. Nah, kalau kita mau bertanya itu kita tulis dulu. Harus menggunakan tanda tanya. Selanjutnya, nih ada macam-macam kata tanya yang tadi saya sebutkan. Apa, siapa, bagaimana, berapa, kapan, dan mengapa. Apa itu? Menanyakan kata benda, menanyakan keadaan atau perbuatan. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Atau menanyakan kata benda. Apa itu? Ya. Siapa itu menanyakan orang atau pelaku. Siapa yang melakukan hal tersebut? Siapa orangnya? Gitu. Bagaimana itu menanyakan keadaan sesuatu atau cara. Bagaimana keadaannya? Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana cara kita melakukan hal itu? Nah, itu bagaimana. Berapa? Menanyakan jumlah. Berapakah orang yang terkena musibah? Misalnya seperti itu. Kapan? Kapan terjadinya musibah itu? Mengapa? Mengapa itu menanyakan sebab atau suatu alasan. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa hujan bisa turun seperti itu? Ada jawabannya. Karena awan mendung. Oke. Selanjutnya,
kita ingin mewawancarain seorang, ini langkah-langkah yang kita dahulukan. Membuat janji, mempersiapkan perlengkapan, menyusun pertanyaan, berlatih untuk tidak membaca pertanyaan, pakaiannya sopan, datang tepat waktu. Selanjutnya ketika wawancara bagaimana? Nah, ketika wawancara kita harus berbicara dengan sopan, diawali dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu biasanya. Terus mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber. Kita harus menghargai omongan narasumber, jangan kita langsung bantah. Dengarkan saja dulu. Selanjutnya setelah wawancara bagaimana? Nah, setelah wawancara kita memohon untuk pamit kepada narasumber, mengucapkan terima kasih, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada kesalahan-kesalahan. Oke, selanjutnya. Nah, kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup yang bisa kita lihat? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ciri-ciri setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Kalau makhluk hidup sendiri, ciri-cirinya apa? Nah, di sini kita bisa lihat ada 6. Yang pertama membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Nah, dari pertama membutuhkan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan pasti butuh makanan. Kalau misalnya tidak makan, maka kehidupannya lama-lama akan sirna. Nah, yang kedua peka terhadap rangsangan. Ketika kita dicubit, kita pasti merasakan sakit. Ketika kucing kita elus-elus, kucing itu langsung merasa nyaman. Nah, ketika misalnya pohon kita tebang, maka dia akan mengeluarkan sesuatu. Ya, setiap makhluk hidup yang kita pegang atau kita kasih sentuhan atau yang lain, dia akan peka. Contohnya manusia, itu kulitnya kalau dicubit sakit, ya kan? Contohnya lain kalau kita dipukul sakit, atau kalau kita pegang kucing itu seperti itu ya. Selanjutnya bernafas. Semua makhluk hidup pastinya bernapas. Beda-beda napasnya. Manusia mau napasnya dengan paru-paru, hewan juga napasnya beda-beda, tumbuhan bernapas dengan yang lain. Seperti itu. Semua pasti bernapas. Nah, yang keempat itu tumbuh. Semua makhluk hidup yang bisa kita lihat itu selalu tumbuh. Dari kecil menjadi besar. Seperti itu. Selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak misalnya kalau manusia itu melahirkan. Kalau hewan ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Kalau tumbuhan bisa tumbuh lagi di tempat yang lain. Itu namanya berkembang biak. Selanjutnya bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Manusia bisa jalan, hewan bisa jalan, bisa berenang, bisa terbang. Tumbuhan juga bisa bergerak, goyang-goyang kalau ketiup angin. Ya, seperti itu. Ini 6 ciri-ciri makhluk hidup. Semoga teman-teman bisa ingat semuanya. Nah, dari makhluk hidup yang kita pelajari sekarang itu tumbuhan. Tumbuhan kita bisa lihat ada bagian-bagian tumbuhan. Kita lihat dari yang bawah dulu bagiannya, karena tumbuhan itu mulai dari bawah. Yang bawah ada namanya akar tuh. Akar itu biasanya untuk
kita taruh di tanah. Selanjutnya ada batang. Nah, batang. Selanjutnya setelah ada batang harusnya ada daun dulu, belum ada buah. Ada daun. Setelah batang, daun, baru ada bunga. Tengah bunga muncul, baru ada buah. Di sini ada 5 bagian tumbuhan. Semoga teman-teman ingat. Nah, ada tadi yang pertama namanya akar. Fungsinya apa? Nih, kita bisa lihat. Akar itu berfungsi menyangga tumbuhan dan melekatkan tumbuhan dengan kuat ke tanah supaya tumbuhannya nggak jatuh. Jadi dengan akar nggak bisa lepas, nggak bisa jatuh. B. Untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tumbuhannya itu butuh makan dengan apa? Dengan air dan dengan mineral. Melalui apa? Melalui akar. Selanjutnya jenis-jenis akar. Kita bisa lihat di samping tuh. Ada akar tanggung, ada akar tunggang, ada akar serabut. Jenis-jenis akar. Yang pertama, akar tunggang. Merupakan akar yang panjang dan tebal. Contoh, kita lihat pohon mangga, pohon rambutan. Akarnya panjang-panjang dan tebal. Ya. Selanjutnya, akar serabut merupakan sekelompok akar yang panjang dan halus. Biasanya akar-akar pohon yang kecil ini, akar serabut. Yang kedua adalah batang. Batang biasanya bagian tumbuhan yang paling panjang. Fungsinya apa? Fungsinya menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah. Dari akar, maka tumbuhlah batang. Batang untuk menyangga tumbuhan agar tidak jatuh, agar tetap tegak. Nah, selanjutnya, sebagian besar tumbuhan seperti pohon mangga memiliki batang yang kuat, keras, dan berkayu. Biasanya batang tumbuhan itu berkayu biasanya. Tapi biasanya itu untuk pohon-pohon besar seperti pohon mangga, pohon kelapa, ya pokoknya yang tinggi-tinggi. Selanjutnya, sebagian lagi seperti pohon anggur siri memiliki batang yang lunak dan lemah. Nah, ada lagi pohon yang lemah seperti pohon anggur siri. Itu batangnya nggak keras dan nggak kayak kayu. Batangnya tumbuhan warna hijau biasanya batangnya. Atau warna yang lain. Kalau kita tarik putus gitu. Kalau yang besar itu nggak bisa kita tarik sampai putus. Selanjutnya, batang menyebarkan daun dengan bantuan cabang untuk mendapatkan cahaya matahari dan juga mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun serta mengangkut makanan dari daun ke berbagai tumbuhan. Nah, batang itu menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun-daun. Ya. Nah, batang itu menyalurkan ke cabang untuk menjadi daun. Batang itu juga untuk pada beberapa jenis tumbuhan seperti tebu, cadangan makanan disimpan dalam batang.
Tuh, batang juga untuk menyimpan makanan. Seperti pohon tebu. Di situ ada makanannya. Makanya tebu itu yang dimakan batangnya. Selanjutnya dari batang menjadi daun. Nah, kita bisa lihat ada daun-daunan tuh. Nih, sejumlah tulang daun menyebar di seluruh bagian daun. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun. Tulang daun juga mengangkut makanan dan minuman dari daun ke berbagai tumbuhan. Nah, ini ada tulang daun menyebar ke seluruh bagian daun. Selanjutnya, fungsinya di bagian permukaan daun terdapat bukaan kecil yang disebut stomata. Stomata berfungsi membuang kelebihan air dan bernapas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tumbuhan bisa bernapas dengan apa? Dengan stomata ini. Selanjutnya, daun merupakan pabrik makanan bagi tumbuhan. Digunakan untuk pertumbuhan bagi tumbuhan. Cadangan makanan disimpan pada akar, batang, buah, dan biji. Biasanya itu untuk cadangannya. Selanjutnya, proses pembuatan makanan. Daun mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Nih, fungsinya sangat baik untuk kehidupan. Proses pembuatan makanan. Nih, kita bisa lihat macam-macam daun. Ada tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun menyirip. Biasanya tulang daun menjari itu seperti jari seorang manusia. Ada 5 atau 6 cabang tulangnya. Selanjutnya ada tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar apa? Jadi tulangnya hanya satu di tengah-tengah saja. Ada lagi tulang daun menyirip. Ini biasanya kayak ikan, seperti ini, kayak tulang ikan. Kalau kita copot daunnya, di situ ada tulang seperti tulang ikan, menyirip seperti itu. Bunga, buah, dan biji. Nah, setelah adanya daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Pada sebagian tumbuhan, bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Nih, biasanya buah itu dimulai dari bunga dulu biasanya, tapi enggak semuanya. Ada yang bunganya ada, buahnya ada, beda-beda. Ketika memotong buah, maka akan menemukan biji di dalamnya. Sebagian hanya memiliki satu biji dan sebagian lain memiliki banyak biji. Nah, biasanya kita lihat setiap buah itu ada bijinya. Ada yang bijinya satu, ada yang bijinya banyak. Bijinya satu seperti alpukat, mangga. Kalau bijinya banyak seperti papaya, semangka, seperti itu ya. Nah, bagian-bagian dari biji. Biji juga ada bagiannya. Yang pertama, kulit biji. Yang kedua, bakal daun. Yang ketiga, tunas yang terletak dalam kotiledon. Nah, bagiannya seperti ini. Selanjutnya, bunga. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu berperan dalam perkembangbiakan. Kalau manusia berkembang biak dengan melahirkan, kalau tumbuhan itu salah satunya dengan bunga, bisa dengan buahnya juga, bisa dengan bijinya. Selanjutnya, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Nah, supaya berkembang biak, di sini bunga berfungsi sebagai alat karena memiliki alat kelamin, laki-laki dan perempuan.
ada benang sari dan putik gitu. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan. Buah itu untuk tumbuhan berfungsi sebagai cadangan makanan. Bagian-bagian bunga, tadi kita bisa lihat buah, ada lagi bagian bunga. Kita bisa lihat ada mahkota, ada kepala sari. Kepala sari itu yang di atas benang sari, yang kayak pipa seperti itu, batang-batang kecil yang ada di dalam bunga, itu namanya benang sari. Ujungnya namanya kepala sari. Ada lagi kepala putik, itu biasanya di tengah-tengah itu kepala putik. Ada namanya kelopak, ada namanya bakal biji. Di bunga juga ada bakal bijinya. Selanjutnya dasar bunga, ada tangkai bunga. Semoga teman-teman bisa ingat semuanya. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah sehingga disebut perhiasan. Tuh. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota ketika masih kuncup. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bunga. Kalau putik yang perempuan. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penopang bagian-bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar wilayah daratan. Daratan adalah wilayah yang di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Nah, yang kita injak ini itu semuanya daratan. Karena nggak ada air laut, nggak ada air yang lain. Di daratan ada apa aja ya? Nah, kita bisa lihat di sini ada pegunungan, ada dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan tanjung. Pegunungan biasanya bentuk bumi yang menonjol lebih tinggi. Tuh, itu namanya pegunungan. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter. Maksudnya apa? Tempatnya tinggi, itu namanya dataran tinggi. Ada lagi dataran rendah, ya sekitar 0 sampai 500 meter. Selanjutnya ada lembah atau ngarai. Kita bisa lihat itu lembah tuh yang ada tebing-tebingnya atau ngarai. Adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Selanjutnya ada Tanjung Semenanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, itu tanjung. Wilayah perairan, tadi kita sudah lihat wilayah dataran, sekarang perairan. Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Ada yang dari laut, ada sungai, ada danau, seperti itu. Nah, bentang alam yang termasuk wilayah perairan ada sungai, danau, rawa, laut, selat, dan teluk. Sungai itu aliran air yang besar dan terdapat di daratan. Selanjutnya danau, genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan.
ada rawa, tanah yang rendah dan digenangi air. Laut, kumpulan air asin. Selat, laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih. Itu biasanya namanya selat, hubungan antara dua pulau. Teluk, bagian laut yang menjorok ke daratan. Nah, kita sudah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti. Tugasnya apa di sini? Kita bisa lihat tugas tematik 4C subtema 1, menggambar bagian-bagian bunga yang kita pelajari tadi. Kita gambar. Silakan kertas HPS, pensil warna atau krayon. Dan tugasnya dikirim ke link ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dapat mudah dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.